Kali ini saya akan membahas mengenai peristiwa akhir zaman ya. Mari saya mengajak membaca pada Wahyu 6 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan untuk kita di hari ini terambil dalam kitab Wahyu pasal 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Dengan judul bacaan firman Tuhan, keenam materai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menunggangi dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Amin. Mungkin kita semua di sini udah paham apa maksudnya, karena sejak 3 tahun yang lalu udah saya bahas ya berkali-kali itu mengenai materai gitu. Tapi nggak apa-apa ya, sesekali saya ingatkan lagi karena berkaitan ya dengan peristiwa-peristiwa terbaru di dunia gitu. Jadi kuda putih ya di sini ya, ada penunggang kuda putih gitu kan. Dia memegang panah ya, dan kepadanya diberikan kemenangan. Itu adalah iblis ya. Sedangkan kuda itu sendiri adalah gereja gitu. Jadi banyak orang mengira bahwa itu adalah Tuhan kan. Padahal sebenarnya itu adalah Lucifer gitu. Karena dia memegang panah kan. Panah itu artinya adalah pendakwa ya, atau pekerjaan iblis gitu. Dan dia merebut kemenangan gitu. Jadi kita telah melihat pada waktu itu bahwa iblis telah menguasai gereja ya. Dan orang-orang yang tidak meninggalkan gereja akhirnya terperangkap dalam kebinasaan maut begitu. Dan saudara, saya juga baru menyadari ya, ternyata hal ini sudah terjadi sejak lama, saudara. Bukan saja peristiwa 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu gitu. Ya. Bukan hanya masalah peristiwa tanda 666 itu, tapi juga dalam banyak hal dan sudah sejak lama gitu. Nah, jadi Joel Osteen adalah seorang bapak gereja mega church ya, bapak gereja mega church karismatik dunia gitu. Semua gereja mega church ya, misalnya GBI kan, Gilbert, Nico, semua gereja-gereja mega church itu semua saudara berkiblat kepada Joel Osteen ya, berkiblat kepada Joel Osteen. Bahkan para pendeta-pendeta besar dunia ya, mega church besar dunia, misalnya seperti Joyce Meyer ya, lalu T.D. Jakes, kemudian Joseph Prince, semua berkiblat pada Joel Osteen gitu. Jadi Joel Osteen ini adalah seorang yang sangat berpengaruh sekali gitu. Bahkan saya dulu terinspirasi kepada beliau dan saya anggap beliau ini adalah salah satu guru ya bagi saya gitu, karena dia banyak mempengaruhi spiritual saya ya, baik dalam doktrin maupun skill retorika gitu. Nah, tetapi baru sekarang saya menyadari ada satu hal, doktrinnya dia tuh disimpulkan, semua pengajarannya dia itu disimpulkan pada satu hal saja. Semua pengajarnya dia
yang tersebar ke seluruh dunia itu hanya berpatok pada satu hal. Apakah itu? Dia adalah positif mindset, ya, positif mindset atau berpikiran positif. Ya, kalau Anda pernah mendengar khotbah Joel Osteen, Anda pasti mengerti apa yang saya maksud. Khotbahnya adalah berpikiran positif gitu. Nah, saya sedikit heran kan, dulu ya, sebelum saya mengenal Joel Osteen, saya sudah pernah membaca buku-buku atau filosofi mengenai berpikiran positif, ya. Berpikiran positif, saudara, itu pertama sekali bukan dari gereja, ya. Berpikiran positif itu pertama sekali saya ketahui ya dari membaca buku-buku mengenai motivasi entrepreneurship atau pengembangan diri gitu, mengenai buku-buku bisnis gitu kan. Ada siapa namanya? Ada Carnegie, siapa saya agak lupa ya namanya. Lalu kemudian setelah saya mempelajari kemudian mengenai filosofis ya, saya masuk ke dalam pengajaran filosofis Buddha kan. Lalu saya mempelajari juga filosofis Hindu, India. Saya baru menyadari bahwa doktrin filosofis berpikiran positif justru itu sudah lama sekali umurnya. Sudah lama sekali. Justru itu pertama sekali berasal dari India. Filosofis India gitu, Hindu gitu. Sebagai peradaban tertua di dunia ya. Berpikiran positif gitu. Nah, lantas apa yang salah dengan doktrin berpikiran positif? Apa yang salah? Saudara, ketika kita mendengarkan pengajaran beliau, itu nggak ada yang salah, saudara. Semuanya begitu sempurna. Tetapi di balik itu ada sebuah jebakan yang bisa mendorong orang masuk dalam jurang maut kebinasaan. Mengapa, saudara? Setiap kali dia menyampaikan khotbahnya, itu selalu berfokus pada soal berpikiran positif. Dia memberikan ayat-ayatnya, begitu manis sekali. Ya. Oh, begini ayatnya, kita harus berpikiran positif. Benar. Dia kutip ayat yang lain. Oh, ayat ini mengajarkan bahwa kita harus berpikiran positif. Benar. Semua yang dia kutip adalah mengenai berpikiran positif gitu. Tetapi dampaknya apa, saudara? Dampaknya sangat licin sekali. Dampak berpikiran positif itu, pertama, mereka mengizinkan yang namanya bagaimana menyebutkannya? Saya takut diblokir YouTube lagi. LGBT gitu. Mudah-mudahan nggak ditekel YouTube ya. Suatu kali Joel Osteen diwawancarai. Mengapa dia tidak pernah berkhotbah atau menegur dosa? Apalagi menegur LGBT. Mana nih ya? Diblokir YouTube nggak tidak? LG aja lah saya bilang ya. Mengapa dia tidak pernah menegur LG yang semakin lama semakin menjamur di dalam gereja gitu? Lalu apa jawaban dia? Tugas saya adalah memotivasi semua orang agar datang kepada kebenaran. Sementara untuk mengingatkan akan dosa, saya percaya bahwa Roh Kudus akan melakukan bagian itu, dia bilang begitu. Manis sekali jawabannya, saudara. Jawabannya, wow, jawaban itu manis sekali gitu kan. Tetapi ketika kita cerna, saudara, secara mendalam, bagaimana jemaat itu akan menyadari kesalahannya, ya, ketika sang pemimpin rohaninya tadi justru membiarkan mereka melakukan penyimpangan itu. Ya, mereka telah mengalami penyimpangan. Dan penyimpangan itu disaksikan langsung oleh mentor rohani mereka, bapak rohani mereka. Dan bapak rohaninya ini membiarkan saja begitu. Tentu itu akan menjadi sebuah justified ya, atau pembenaran bagi mereka untuk meneruskan apa yang mereka anut itu kan begitu. Itulah sebabnya kelompok LG sangat berkembang di gereja di akhir zaman ini. Karena apa? Karena Joel Osteen ya mengajarkan kita tidak boleh menjudge mereka gitu. Nah ini, kita tidak boleh menghakimi. Nah begitu kan. Jadi ayat ini adalah ayat favorit mereka sudah. Jangan menghakimi.
Kan selalu begitu, saudara, di gereja karismatik. Always positive mindset. Di gereja Philip Mantova, Gilbert, semua lah gitu. Jangan menghakimi, jangan menghakimi. Ya. Orang saudara, udah mau masuk ke jurang. Mereka selalu berkata, jangan menghakimi. Akhirnya, plap, dibiarkan jatuh ke jurang binasa. Itu saudara. Jadi, iblis itu menggunakan ayat-ayat tertulis gitu. Berpikiran positif, jangan menghakimi. Gitu. Akhirnya apa? Binasa. Gitu. Always keep positive. Ya, trust government. Percayalah pada pemimpin, percayalah pada pemerintah. Akhirnya apa? Habis gereja, saudara, dibinasakan, dilumat, ditelan oleh pemerintah gitu. Mereka nggak tahu bahwa pemerintah itu adalah kudanya iblis gitu. Tapi mereka disuruh untuk mempercayai pemerintah, kan begitu. Pemerintah itu adalah perwakilan Allah. Mereka nggak membaca ayat yang lain bahwa justru semua rasul-rasul dibunuh oleh pemerintah. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dilemparkan oleh pemerintah ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena iman mereka tidak sesuai dengan program pemerintah. Daniel dimasukkan ke kandang singa. Oleh siapa? Oleh pemerintah. Karena apa? Karena imannya bertentangan dengan program pemerintah. Jadi saudara, apa yang diajarkan oleh Bapak Gereja Karismatik modern tadi, yaitu Joel Osteen, adalah kuda putih tadi, saudara. Kuda putih, yaitu sebuah manipulasi yang kelihatan seperti malaikat terang, ya. Lucifer, terang benderang, gitu, tapi jebakan gitu. Kuda putih gitu. Artinya manipulasi gitu, yang sangat licin sekali gitu. Hampir nggak kelihatan apanya gitu. Kalau bukan pewahyuan Roh Kudus. Nah, jadi begitu ya. Berpikiran positif, jangan menghakimi. Semua hal-hal yang manis, saudara. Dan gereja, saudara, sangat mudah sekali mengadopsi ini. Sangat mudah sekali menerima ini. Mengapa? Karena pengajaran ini sangat manis. Sangat manis sekali. Gak ada yang buruk, saudara. Begitu manis sekali. Tetapi di baliknya, waduh, kebinasaan telah menanti. Padahal firman Tuhan bilang apa, saudara? Firman Tuhan bilang justru kebalikannya. Firman Tuhan bilang, berjaga-jagalah, waspadalah, berhati-hatilah. Itu, saudara. Kita diperintahkan oleh firman Tuhan selalu waspada, selalu pertanyakan segala sesuatu, selalu selidiki segala sesuatu. Ya. Bukan percayai segala sesuatu. Salah itu, saudara. Tetapi selidikilah segala sesuatu. Kamera Ibu Desa ini miring ya? Kenapa miring kameranya? Jadi miring kepala saya melihat begini. Itulah. Jadi itu ya. Firman Tuhan mengajar kepada kita, waspadalah. Sebab iblis berjalan keliling untuk menelan siapa saja yang bisa ditelannya. Artinya kalau mereka nggak waspada, maka dia akan ditelan. Gitu. Sementara gereja diajarkan untuk lengah, itu untuk berpikiran positif, untuk selalu mempercayai segala sesuatu. Gitu. Padahal justru hamba-hamba Tuhan meminta kepada Tuhan untuk diberikan hikmat. Agar mereka bisa menggunakan hikmat itu mencerna, memilah-milah, menyelidiki. Tetapi yang diajarkan gereja, ya, berpikiran positif, percayai segala sesuatu, percaya pada pemerintah, percaya pada pendeta. Jangan menghakimi. Sekalipun dia sudah melakukan dosa, jangan menghakimi. Pada firman Tuhan bilang, tegurlah dosa. Itu firman Tuhan bilang.
Tapi mereka hanya mengutip, jangan menghakimi. Jadi mereka hanya mengutip satu sisi, saudara. Satu sisi, tapi membuang sisi yang lain. Sehingga memang masih dari firman Tuhan mereka kutip, tetapi karena nggak utuh yang dia kutip itu, sehingga terjadi manipulasi yang sangat berbahaya begitu. Jadi itulah yang pertama, saudara, ya, penggenapan kuda putih, yaitu kuda putih itu artinya manipulasi, ya, terhadap gereja. Kuda itu gereja, sedangkan yang menungganginya adalah sang malaikat terang palsu, ya, alias Lucifer gitu.